Perintah Kaisar Naga. Bab 561 sampai dengan 570. Audiobook Novel Silat. Episode 57. Ellie, kakekmu baru saja datang, mengapa kamu tidak keluar dan mengatakan sepatah kata pun? Kupikir kalian berdua tidak ada di rumah. Dev tidak menjawab Yuki, tetapi menatap Ellie dengan bingung dan bertanya. Hehehe. Kakekku pasti akan menyuruhku pulang ketika dia melihatku, aku tidak ingin kembali. Ellie tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dev, kamu belum menjawabku, kemana kamu akan pergi? Yuki bertanya lagi pada Dev. Ada pameran dan pelelangan barang antik di Kyoto, dan aku akan pergi bersama penatua Gu. Dev menjawab. Bagus, kita akan pergi juga, kata Yuki gembira. Ya, aku pergi juga, kebetulan aku masih punya teman di Kyoto, dan ada orang yang harus dihibur. Ellie juga mengangguk lagi dan lagi. Dev memandang mereka berdua, dan sepertinya mereka berdua telah merencanakan untuk pergi bersama untuk waktu yang lama. Aku tidak peduli. Besok kamu harus berbicara kepada penatua Gu terlebih dahulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Dini hari berikutnya, Benito, pengawal pribadi Elias Gu, datang untuk menjemput Dev. Begitu mobil berhenti, Ellie dan Yuki langsung masuk, dan Benito tidak bisa menghentikannya. Melihat ini, Dev hanya bisa masuk ke dalam mobil tanpa daya. Setelah menjemput Elias Gu, melihat Ellie dan Yuki juga di dalam mobil, Elias Gu sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Elias Gu duduk di kopilot, sementara Dev dan Yuki dan Ellie terjepit di belakang. Dev duduk di tengah, dan Ellie dan Yuki di kiri dan kanan. Enak ya kamu, dua wanita cantik kami bersamamu satu persatu. Yuki berbisik di telinga Dev. Dev terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa Yuki sengaja duduk seperti ini. Ini untuk menguji daya tahannya. Dan wajah Ellie sedikit merah saat ini. Selain menyelamatkannya, dia telah sangat dekat dengan Dev di hotel. Ellie belum pernah sedekat ini dengan Dev. Sekarang merasakan napas pria di tubuh Dev, mata Ellie terus melihat keluar jendela, dan detak jantungnya mulai meningkat. Kopilot Elias Gu melihat ke kaca spion dari waktu ke waktu, melihat ekspresi tidak menyenangkan Dev di barisan belakang, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Elias Gu mengerti pikiran Ellie, dia tahu yang terbaik, tetapi Elias Gu tidak menahan diri. Jika Ellie benar-benar dapat bersatu dengan Dev, Elias Gu pasti mengangkat tangannya untuk menyetujui, bahkan jika dia hanya melakukannya di sisi Dev. Menjadi orang kepercayaan. Tuan Chen, dalam pameran dan pelelangan barang antik ini, pengusaha Hong Kong akan membawa banyak master, dan kadang-kadang mereka akan memperbaiki beberapa alat sihir di tempat. Tuan Chen dapat mengambil kesempatan ini untuk bertukar pendapat dengan para master tentang alat pemurnian. Saya mendengar tentang Cina dan Hong Kong. Barnett Yuan, Master Feng Shui pertama, secara pribadi menyempurnakan alat ajaib untuk orang terkaya di Hong Kong dan Cina, untuk menghindari kecelakaan mobil. Sekarang di Cina dan Hong Kong, banyak pengusaha kaya akan memperlakukan ahli sihir dan Feng Shui ini sebagai tamu mereka. Orang-orang ini masih memiliki kekuatan. Elias Gu menoleh dan berkata kepada Dev, dia juga berusaha meredakan rasa malu Dev. Itu hanya tipuan untuk menipu orang, bagaimana alat ajaib bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Dev tersenyum sedikit. Senjata ajaib yang sebenarnya adalah konotasi dari hukum langit dan bumi, dan itu harus dioperasikan oleh formasi. Bahkan liontin giok yang disempurnakan Dev untuk Yuki hanya bisa dianggap sebagai senjata sihir pertahanan yang baru saja dia sempurnakan. Elias Gu melihat Dev mengatakan ini, dan berhenti berbicara. Suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi, dan dia hanya bisa mendengar suara mobil melaju kencang. Setelah lebih dari 5 jam, mobil melaju ke Kyoto. Kemakmuran Kyoto tidak sebanding dengan Hongcheng, bahkan ibu kota provinsi Jiangbi. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi dan arus lalu lintas yang tak ada habisnya mengekspresikan gaya hidup Kyoto yang serba cepat. Semua orang terburu-buru, berlarian seumur hidup. Dan tepat ketika orang-orang biasa ini berlarian untuk makan, di daerah paling makmur di Kyoto, sebuah rumah lelang Christie, seluas puluhan hektar, dengan ketinggian lebih dari selusin lantai, berdiri di sini.
dan ada ribuan rumah lelang yang tak terhitung jumlahnya di rumah lelang. Para pedagang kaya mengalir tanpa henti, mengagumi berbagai porselen antik yang dipamerkan. Apapun di tempat ini tidak dapat diperoleh oleh orang biasa dalam 10 kehidupan. Bahkan ketika para pengusaha kaya ini berkunjung, mereka tetap berhati-hati dan menjaga jarak, karena mereka tidak tahu barang mana yang tak ternilai harganya di sini. Ayo cari tempat makan dulu, lalu pergi ke pameran dan pelelangan barang antik. Elias Gu menyarankan. Semua orang mengangguk, dan mereka memang sedikit lapar setelah naik mobil begitu lama. Pada saat ini, ponsel Dev berdering. Ternyata Winston yang menelepon dan bertanya kepada Dev apakah dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Setelah Dev memberitahu Winston bahwa dia telah tiba di ibu kota, Winston sangat senang, dan secara pribadi mengundang Dev untuk menyambutnya. Awalnya, Dev ingin menolak karena akan terlalu merepotkan, tetapi berpikir bahwa mungkin ada tempat Winston untuk dia gunakan di Kyoto, Dev setuju. Winston memilih restoran Beijing yang kuno. Melihat Dev dan yang lainnya tiba, Winston buru-buru bangkit untuk menyambut mereka. Melihat Elias Gu juga mengikuti, Winston buru-buru berkata sambil tersenyum, "Gu tua, aku tidak berharap kamu datang juga." Tuan Sao. Melihat Winston, Elias Gu buru-buru memberi hormat. Belum lagi dia telah pensiun sekarang, bahkan ketika dia berada di atas tahta, dia harus memberi hormat ketika dia bertemu Winston. "Gu tua, kamu tidak harus begitu sopan, kamu adalah senior tua, bukankah ini akan membunuhku?" Winston berkata sambil tersenyum. Ellie dan Yuki juga menyapa Winston. "Tuan Chen, duduk di dalam, saya sudah mengatur semuanya." Winston mengundang Dev dan yang lainnya ke kamar pribadi. Setelah memasuki kotak pribadi, Dev dan yang lainnya tidak sungkan, dan mereka makan sambil mengobrol. Lagi pula, mereka sudah lapar. "Tuan Chen, banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan barang antik kali ini, dan Simpson Kin dari keluarga Kin juga akan berpartisipasi. Jadi saya harap Tuan Chen akan menahan diri pada saat itu, tapi jangan khawatir, saya akan melakukannya juga untuk memperingatkan Simpson Kin untuk tidak membuat masalah pada Tuan Chen." Winston berkata pada Dev. Meskipun dia tahu bahwa Dev tidak takut pada keluarga Kin, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung pada kesempatan seperti itu, dampaknya akan sangat buruk. Dia, Master Majelis dari Majelis Pelindung Hukum Kyoto, memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. "Jangan khawatir, Master Sao, selama keluarga Kin tidak mengganggu saya tidak akan mengambil tindakan." Dev berkata dengan ringan. Simpson Kin ini selalu arogan dan sombong. Jika bukan karena aku saat itu, dia sudah mati di negeri asing. Bagaimana mungkin keluarga Kin memiliki kejayaan saat ini? Elias Gu berkata dengan kemarahan di wajahnya. Saat itu, dengan bantuan sumber daya dan koneksi Elias Gu, keluarga Kin perlahan berkembang di Kyoto, dan bahkan mereka juga mengajukan Fred Kin untuk bertunangan dengan Ellie. Demi keluarga Kin, Elias Gu juga tidak menolak. Tetapi pada akhirnya Fred Kin secara sepihak memutuskan pertunangan. Keluarga Kin juga telah menjadi keluarga kaya di Kyoto, dan mereka secara langsung memandang rendah keluarga Gu mereka. Saat Elias Gu mundur, kekuatan keluarga Gu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Keluarga Gu langsung ditinggalkan oleh keluarga Kin, dan dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Sekarang, ketika keluarga Kin disebutkan, Elias Gu merasa sedih dan marah di hatinya. "Kakek, hal-hal sebelumnya, untuk apa dikatakan?" Ellie sedikit mengernyit dan berkata kepada Elias Gu. Winston juga tahu beberapa hal dari masa lalu, dan tersenyum sedikit malu. Keluarga Kin memang tidak bermoral untuk berkembang, dan Gu tua hanya digunakan oleh keluarga Kin untuk berkembang, jadi tidak perlu mengenal hal lalu yang buruk terlalu serius. Elias Gu menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sudah terbiasa. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Setelah makan, Winston secara pribadi menemani Dev ke rumah lelang Christie, untuk mencegah Simpson Kin mencari masalah Dev. Begitu dia masuk ke ruang pameran, Dev merasakan gelombang fluktuasi aura. Dapat dilihat bahwa ada barang asli di antara barang antik ini, tetapi fluktuasi auranya sangat lemah. Aula seluas ratusan meter persegi dipenuhi dengan berbagai barang antik, semuanya ditutupi dengan penutup kaca, menceritakan sejarah mereka sendiri di bawah sorotan. "Tuan Chen."
Pada saat ini, ada seruan. Dev melihat dan menemukan bahwa itu adalah Zachary. Setelah melihat Dev, Zachary berjalan cepat, Tuan Chen, saya tidak berharap Anda datang juga. Dev tersenyum sedikit, kapan kamu kembali? Apakah Nona Shen baik-baik saja? Saya kembali kemarin, khusus untuk pelelangan ini, Maria baik-baik saja, dan sekarang Lembah Suanyue telah memasuki tahap formal. Zachary berkata. Mendengar ini, Dev merasa sangat lega. Bagaimanapun, Liam melakukan itu untuk dirinya sendiri, jadi dia akan menggunakan umur panjangnya dan kembali ke surga lebih cepat dari jadwal. Zachary, apakah ini Tuan Chen? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan Tong Yan Heva datang. Kakek, ini Tuan Chen, kata Zachary, menjelaskan kepada Dev, Tuan Chen, ini kakekku Richard Bai. Bai tua, Dev sedikit mengangguk. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Anda adalah naga dan burung phoenix. Keluarga Bai saya dapat melakukan banyak hal bersama Tuan Chen. Ini benar-benar beruntung untuk 3 kehidupan. Richard Bai sangat menghormati Dev. Sikap Richard Bai membuat banyak orang di sekitarnya memandangnya, bertanya-tanya mengapa kepala keluarga Bai di ibu kota yang bermartabat begitu sopan kepada seorang pemuda dan mengatakan hal yang tidak penting. Patriark Bai mengenal orang-orang dengan kebijaksanaan, tidak heran keluarga Bai Anda dapat bertahan untuk waktu yang lama. Winston memuji Richard Bai dari samping. Jelas bahwa Richard Bai juga tahu identitas asli Dev, itulah sebabnya dia sangat rendah hati. Mengetahui bahwa ada seorang kultivator di belakang keluarga, ini akan langsung meningkatkan kekuatan seluruh keluarga. Master Zhao bercanda, tidakkah kamu juga melihat bahwa Tuan Chen adalah orang yang luar biasa? Karena Winston mengikuti Dev berkeliling, Richard Bai sudah menduga bahwa Winston juga tahu identitas Dev. Dengan cara ini, tebakan Richard Bai tidak salah, Dev memang seorang kultivator. Hahaha. Winston tertawa beberapa kali. Tuan Chen, silahkan ikuti kami dan masuk. Pameran di sini hanyalah barang biasa, dan semua harta karun asli ada di dalam. Richard Bai membuat isyarat undangan ke Dev. Dev sedikit mengangguk dan mengikuti Richard Bai menuju lobi. Tetapi pada saat ini, Dev merasakan tatapan membunuh, dan kemudian seorang pria paruhbaya berjalan dengan seorang pria tua berambut abu-abu. Mata pria paruhbaya itu penuh dengan niat membunuh, jadi dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup. Melihat mata pria paruhbaya itu, Dev tidak perlu memikirkannya, dia pasti dari keluarga Qin. Benar saja, ketika pria paruhbaya itu mendekati Dev, wajah Richard Bai menjadi dingin dan berdiri di depan Dev. Simpson, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Bai, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada anak ini. Mengapa kamu begitu gugup? Keluarga Bai yang bermartabat telah menjadi anjingnya, jadi keluarga Anda akan segera melindungi tuannya. Wajah Richard Bai menjadi dingin, sementara Zachary, yang berada di sampingnya, bergegas maju dengan langkah penuh semangat. Simpson Qin, satu kata lagi. Ketika orang dewasa sedang berbicara, apakah ada tempat bagi junior sepertimu untuk menyela? Mata Simpson Qin sedikit menyipit, diikuti oleh ledakan momentum, yang langsung mengguncang Zachary lagi dan lagi. Winston membantu Zachary, lalu menatap Simpson Qin dan berkata, Simpson Qin, ini adalah rumah lelang Christie. Jika kamu berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan Zhao, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata, apakah ini ilegal? Simpson Qin berkata dengan senyum main-main. Winston tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Simpson Qin dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Dev mengambil 2 langkah ke depan dan menatap Simpson Qin dengan ringan. Simpson Qin melirik Dev dari atas ke bawah, dan berkata dengan wajah muram, Nak, tidak peduli kekuatan apapun yang Anda miliki, jika Anda berani membunuh keponakan saya, keluarga Qin saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Di Kyoto, jangan berpikir untuk pergi. Dev tidak peduli dengan ancaman Simpson terhadap Dev, tetapi orang-orang di sebelahnya semua tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev adalah orang yang membunuh Felix Qin. Ini adalah adik dari keluarga Qin. Jika dia ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya, dan dia berani datang ke ibu kota. Dia terlalu berani. Pada saat ini, banyak orang sangat tertarik dengan identitas Dev.
Mereka berani membunuh Felix Qin dan memprovokasi keluarga Qin. Terlebih lagi, Richard Bai dan Winston adalah orang-orang yang sangat terhormat. Identitas mereka tidak sederhana. Jika Anda merasa bahwa kematian Felix Qin tidak cukup, Anda dapat terus memprovokasi saya. Dave berkata dengan senyum dingin. Kamu, mata Simpson melebar, tulangnya bergetar. Jika bukan karena Winston dan Richard di sini, dia pasti sudah bergerak. Nak, kamu punya nyali, mari kita tunggu dan lihat. Simpson Qin berkata, dan berbalik dengan lelaki tua ke sebuah ruangan di lobi. Sekarang Tuan Chen, di Kyoto, keluarga Bai saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Tuan Chen secara komprehensif. Richard Bai berkata dengan tekad. Dave tersenyum dan mengangguk. Dave mengikuti Richard Bai ke ruangan lain di lobi, tetapi hanya Dave dan Richard Bai yang bisa masuk, dan semua orang diblokir di luar. Setelah memasuki bagian dalam, saya melihat bahwa ada juga beberapa porselen antik di dalamnya, tetapi jumlahnya jelas jauh lebih kecil, dan energi spiritual di dalamnya lebih banyak, membuktikan bahwa barang antik ini lebih tua daripada bagian luarnya. Di tengah ruangan ini, ada meja 8 dewa besar, dikelilingi oleh kursi taisi, 2 orang duduk di tengah, salah satunya adalah pria paruh baya yang lembut berkacamata, dan pria paruh baya di sebelahnya. Dia ini adalah orang tua, melihat temperamen yang luar biasa. Tuan Chen, itu Joseph Zhou, seorang pengusaha Hong Kong. Yang duduk di sebelahnya adalah Barnett Yuan, master sihir pertama di China dan Hong Kong. Kali ini saya mendengar bahwa Joseph Zhou membawa senjata sihir kuno, jadi dia mengundang Tuan Yuan. Orang-orang yang memasuki ruangan ini adalah semua keluarga besar di Kyoto, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Richard Bai memperkenalkan Dave dengan suara rendah. Dave mengangguk. Tidak banyak orang yang duduk di sekitar meja 8 dewa. Ada seorang master tua di samping mereka masing-masing. Diperkirakan dia diundang untuk mengidentifikasi keaslian dan kemampuan senjata ajaib itu. Simpson Qin bersama lelaki tua itu dan duduk di sana juga. Richard Bai membawa Dave untuk duduk di seberang Simpson Qin, dan di samping Richard Bai ada juga seorang lelaki tua berambut perak, mengenakan kemeja putih berkancing, tubuhnya agak suram, dan matanya setengah tertutup. Tuan Chen, ini adalah Tuan He yang saya undang, yang secara khusus memberi saya telapak tangan dan mata. Richard Bai memperkenalkan Dave, dan kemudian berkata kepada Tuan He, Tuan He, ini Tuan Chen. Kemudian Tuan He tidak memperhatikan Richard Bai, bahkan tidak memandang Dave, dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Bai tidak mempercayaiku, mengapa Anda menemukan orang lain? Tuan He salah paham, Tuan Chen baru saja datang untuk melihat-lihat, dan saya masih harus meminta Tuan He untuk mengambil tindakan. Richard Bai buru-buru menjelaskan. Meskipun Dave adalah seorang kultivator, Richard Bai tidak berpikir bahwa Dave dapat melampaui master berpengalaman dalam hal instrumen antik. Bagaimanapun, ia berspesialisasi dalam seni. Ya. Melihat penjelasan Richard Bai, Guru He mengangguk sedikit. Pengusaha Hong Kong Joseph Zhou, yang duduk di kursi utama, memandang Dave, lalu melihat ke belakang dan berkata, semuanya, kita semua adalah teman lama, jadi saya tidak perlu bersikap sopan. Kali ini saya membawa beberapa alat ajaib, salah satunya adalah Master Yuan sendiri. Dengan penggilingan dan pemurnian, itu dapat mengusir roh jahat dan memperpanjang umur. Setelah Joseph Zhou selesai berbicara, seseorang melangkah maju dan meletakkan beberapa kotak kayu. Jelas bahwa ada senjata ajaib yang disebutkan Joseph Zhou. Mata semua orang tertarik dengan kotak kayu, dan mereka ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Selain itu, alat sulap yang dipoles oleh master sulap pertama di China dan Hong Kong, itu tidak mungkin palsu. Melihat mata semua orang yang bersemangat, Joseph Zhou tersenyum sedikit, kami masih dengan aturan lama, harga tertinggi yang menang, jika tidak ada keluarga Anda yang menawar, maka saya akan membawanya ke pelelangan luar dan naik untuk lelang. Ini semua adalah hubungan lama, jadi hal-hal baik harus dipilih oleh Anda sekalian terlebih dahulu. Bos Zhou, kita semua tahu aturannya, lebih baik kamu keluarkan dulu dan kami akan melihat. Seseorang berkata dengan tidak sabar. Joseph Zhou mengangguk, lalu membuka kotak kayu pertama. Ketika kotak kayu dibuka, semburan kesejukan melanda, dan kemudian seluruh ruangan merasakan sedikit kesejukan, dan semangat semua orang terangkat.
Saya melihat manik-manik hitam di dalam kotak kayu. Itu terlihat sangat biasa, dan bahkan tidak berkilau. Jika bukan karena kesejukan ketika kotak kayu itu baru saja dibuka, diperkirakan tidak akan ada orang yang mengikuti manik-manik seperti itu. Bandingkan senjata ajaib. Semuanya, ini adalah salah satu manik-manik Rosario Guru Xuanzang. Ini telah diresapi dengan dupa sepanjang tahun. Manik-manik ini memiliki efek mendinginkan panas, menyegarkan pikiran dan berdoa memohon berkah. Dan Rosario ini juga disempurnakan oleh Guru Yuan, yang dapat memadatkan Feng Shui dan membuat bisnis para bos makmur. Joseph Zhou memperkenalkan, dengan sedikit bangga dalam nada suaranya. Melihat apa yang dikatakan Joseph Zhou, semua orang meminta nasihat kepada guru yang mereka undang, bertanya-tanya apakah Rosario itu nyata. Tuan He, apakah menurut Anda Rosario ini nyata? Richard Bai bertanya dengan suara rendah. Kemudian mata Guru He masih setengah tertutup dan setengah terbuka, dan dia tidak pernah melihat Rosario, tetapi berkata dengan ringan, itu hanya palsu, itu hanya hal-hal biasa. Ketika Richard Bai mendengar ini, alisnya sedikit berkerut. Tuan He, Bos Zhou mengatakan bahwa ini adalah Rosario Tuan Xuanzang, dan ketika dia baru saja membuka kotak kayu, nafas dinginnya sangat jelas-jelas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Richard Bai tidak bisa mempercayainya, bagaimana Rosario ini bisa menjadi palsu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi. Nada suara Tuan He sedikit tidak senang. Tidak, karena saya telah mengundang Tuan He, tentu saja saya mempercayai Tuan He. Richard Bai berkata dengan cepat dan meminta maaf. Dave melirik Tuan He, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang ini masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia bukan orang yang membuat nama untuk dirinya sendiri. Rosario ini adalah barang biasa, hanya manik-manik kayu biasa, tetapi sedikit dimanipulasi oleh seseorang, sehingga ketika kotak kayu dibuka, akan ada gelombang kesejukan. Yang lain juga berdiskusi dengan master yang mereka undang, dan segera tidak ada suara. Sepertinya diskusi telah berakhir. Semuanya, sekarang Anda dapat mengajukan penawaran pada Rosario. Yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Harga pembukanya adalah 3 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Joseph Zhou melihat bahwa semua orang telah selesai berdiskusi, jadi dia tersenyum sedikit. Tetapi ketika Joseph Zhou selesai berbicara, tidak ada yang menawar. Semua orang saling memandang dan tidak ada yang mengajukan tawaran. Tampaknya mereka semua tahu bahwa Rosario itu palsu. Melihat tidak ada yang menawar, Joseph Zhou sedikit terkejut, tampak sedikit terkejut, semuanya, Rosario ini pasti bernilai uang. Jika tidak ada yang menawar, saya akan membawanya ke rumah lelang di luar untuk dilelang. Setelah Joseph Zhou selesai berbicara, masih belum ada penawaran, yang membuat Joseph Zhou terlihat sedikit malu, dan sesekali melirik Barnett Yuan di sebelahnya. Bos Zhou, orang yang bisa duduk di sini bukan orang biasa. Kami semua mengundang guru untuk memeriksa barang, mungkin tidak sebaik Tuan Yuan Cina dan Hong Kong, tetapi masih bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Anda dapat menggunakan manik-manik kayu biasa untuk menipu kami, ini agak tidak masuk akal, bukan? Simpson Kin berkata kepada Joseph Zhou dengan sedikit ketidakpuasan. Kata-kata Simpson Kin langsung mempermalukan Joseph Zhou. Apa yang dikatakan Bos Kin? Saya membelinya dengan banyak uang. Jika Anda pikir itu palsu, maka saya akan memasukkannya ke dalam rumah lelang di luar. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku membohongimu? Setelah selesai berbicara, begitu Joseph Zhou melambaikan tangannya, seseorang segera mengambil Rosario itu. Segera setelah itu, Joseph Zhou membuka kotak kayu kedua. Ketika kotak kayu dibuka, ada cermin perunggu berkarat, seolah-olah baru saja digali dari tanah. Ketika Joseph Zhou mengeluarkan cermin perunggu dari kotak kayu, tiba-tiba ada suara bersenandung, dan kemudian semua orang merasakan pancaran cahaya yang menyilaukan dari cermin perunggu. Semua orang, cermin perunggu ini memiliki sejarah ribuan tahun. Saya mendengar bahwa cermin perunggu ini digunakan oleh selir yang dapat menangkal kejahatan dan menghindari bencana. Seperti yang dikatakan Joseph Zhou, dia tiba-tiba mengambil gambar cermin perunggu ke arah kerumunan, dan semua orang melihat bahwa di cermin perunggu, awan hitam di atas kepala mereka, wajah mereka pucat dan mengerikan. Kali ini,
Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka semua melihat ke atas kepala mereka, dan kemudian melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada yang berbeda sama sekali. Selama kamu melihat cermin perunggu setiap hari, semua bencana bisa dihindari. Joseph Zuo menyingkirkan cermin perunggu dan melanjutkan. Ini benar-benar barang yang bagus. Tuan He, yang telah setengah tertutup, membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Tuan He, apakah menurut Anda cermin perunggu ini asli? Richard Bai sangat gembira. Tuan He mengangguk, cermin perunggu ini memang senjata ajaib, dan memiliki kemampuan untuk menghindari bencana. Melihat apa yang Guru He katakan, Richard Bai sangat gembira dan bersiap untuk menawar cermin perunggu. Dan lelaki tua di samping Simpson Kin juga berbisik di telinga Simpson Kin. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi setelah mendengarnya, Simpson Kin juga penuh kegembiraan. Melihat kinerja semua orang, Joseph Zuo tersenyum sedikit. Semuanya, harga awal cermin perunggu ini adalah 20 juta, dan setiap tawaran akan menambah setidaknya 1 juta. Aku akan membayar 20 juta. Begitu Joseph Zuo selesai berbicara, Richard Bai tidak sabar untuk berteriak. 21 juta. 22 juta. Beberapa penawar mulai bersaing, dan persaingan sangat ketat. 30 juta. Simpson Kin tiba-tiba meneriakkan 30 juta secara langsung. 40 juta, Richard Bai langsung menaikkan harganya 10 juta, sepertinya dia pasti akan mendapatkannya. Bai tua, cermin perunggu ini tidak memiliki kemampuan untuk menghindari bencana, itu hanya barang antik biasa, dan cermin perunggu ini diwarnai dengan banyak keluhan. Dev berbisik kepada Richard Bai untuk membujuk. Tuan Chen juga mengerti senjata ajaib? Richard Bai terkejut. Sedikit. Dev berkata dengan ringan. Bahkan di usia muda, saya berani mengatakan sesuatu. Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat berhasil berlatih sihir selama beberapa dekade, dan identifikasi senjata ajaib ini membutuhkan pengalaman yang sangat tinggi. Seorang pria yang tidak berpengalaman berani mengatakan sesuatu? Kemudian Guru He tampak marah dan menegur Dev dengan suara dingin. Dev mengatakan ini, itu berarti dia salah. Bagaimana mungkin Tuan He tidak marah? Belum lagi Dev baru berusia awal 20-an, Tuan He merasa lebih terhina. Tuan He, jangan marah, Tuan Chen hanya mengatakannya dengan santai. Richard Bai buru-buru menjelaskan, karena takut Guru He akan marah dan pergi jika dia marah. Kalau paham ya paham, kalau tidak paham ya tidak paham. Bagaimana bisa menggunakan usia untuk mengukurnya? Anda berhasil setelah berlatih selama puluhan tahun. Itu membuktikan bahwa Anda bodoh, tapi bukan berarti bahwa orang lain tidak. Dev berkata dengan dingin. Nak, apa yang kamu katakan? Tuan He sangat marah dan menampar meja dan berkata. Melihat Dev bertengkar dengan Tuan He, Simpson Kin sangat senang sehingga dia hanya bisa menonton lelucon di samping. Tuan He, jangan marah, tolong jangan marah. Richard Bai buru-buru bangkit dan membujuk Tuan He. Patriark Bai, dari mana anak ini berasal? Dia sangat arogan. Sekarang biarkan dia pergi dari sini, atau aku yang akan pergi. Hari ini ada dia tanpaku, atau denganku tanpa dia. Tuan He meraung pada Richard Bai. Kali ini, Richard Bai tercengang, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak mampu menyinggung kedua orang ini, dan tidak ada yang bisa pergi. Tetapi sekarang kata-kata Guru He membuatnya sangat malu. Tuan He, sepertinya keluarga Bai tidak menganggapmu serius. Demi anak laki-laki berbulu, itu bertentangan dengan penilaian Tuan He. Jika Tuan He tidak menyukainya, kamu bisa datang ke sisi keluarga Kinku. Berapa banyak uang yang keluarga Bai bayarkan kepadamu? Keluarga Kin saya mampu membayarnya. Simpson Kin mulai mengipasi api saat ini. Setelah Simpson Kin mengatakan ini, Tuan He menjadi lebih marah, memelototi Richard Bai dan berkata, Patriark Bai, apakah Anda akan menyinggung saya demi anak ini? Wajah Richard Bai lebih buruk daripada menangis sekarang, dan dia diam-diam menatap Dev, hanya untuk melihat Dev duduk dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tuan He, Tuan Chen adalah tamu terhormat dari keluarga Bai saya, jadi... kalau begitu aku akan pergi. Sebelum Richard Bai selesai berbicara, Tuan He mendengus dingin dan berjalan keluar dengan jentikan lengan bajunya. Tuan He jangan pergi.
Melihat ini, Simpson Kin buru-buru berdiri untuk menghentikan Tuan He. Tuan He, keluarga Bai tidak memiliki mata, tetapi keluarga Qin saya selalu mengagumi Tuan He. Jika Tuan He tidak menyukainya, bagaimana kalau menjadi tuan keluarga Qin saya? Tuan He memandang Richard Bai dan Dev, dan kemudian mengangguk, oke, karena Bos Qin menghargaiku, aku akan membantu Bos Qin hari ini. Tuan He duduk di samping Simpson Kin, dan lelaki tua di samping Simpson Kin diusir oleh Simpson Kin. Melihat ini, Richard Bai duduk dengan sedikit malu dan menatap Dev. Bai tua, kamu membuat pilihan yang bijak hari ini, kamu tidak akan menyesalinya. Dev berkata dengan ringan. Di masa depan, keluarga Bai akan dilindungi oleh Tuan Chen. Richard Bai berkata dengan suara rendah. Oke, keluarga Bai telah membayar 40 juta. Jika tidak ada yang menawar, cermin perunggu ini akan menjadi milik keluarga Bai. Joseph Zuo berkata dengan ringan. Saya menawarkan 45 juta, Simpson Kin buru-buru menawar. Setelah Simpson Kin mengajukan penawaran, yang lain semua saling memandang, dan tidak ada yang mengikuti penawaran. Meskipun Richard Bai sangat menyukainya, Dev tidak mengangguk dan hanya bisa melihat cermin perunggu diambil oleh Simpson Kin. Segera setelah itu, ada harta, tetapi Dev tidak membiarkan Richard Bai mengambil tindakan. Sebaliknya, Simpson Kin, di bawah bujukan Guru He, menerima hampir setiap bagian di tangannya dengan harga tinggi. Richard Bai cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi sombong Simpson Kin di wajahnya hampir membuat Richard Bai marah. Tuan Bai, Anda tidak percaya pada ahli seni seperti Tuan He, tetapi Anda percaya pada anak laki-laki berbulu. Bahkan jika dia masih muda dan kuat, seni bukanlah seni bela diri. Siapapun dapat mempraktikannya dengan santai, dan Anda dapat melakukan dalam hidup Anda juga. Kamu semakin tua, tetapi kamu ditipu oleh seorang anak kecil pada akhirnya, tidakkah kamu ingin seluruh ibu kota dipermalukan olehmu? Simpson Kin berkata dengan bangga. Richard Bai terdiam dan hanya bisa menatap Simpson Kin dengan ganas. Kamu tidak akan bisa tertawa dalam beberapa saat. Dev mengambil secangkir teh di depannya dan menyesapnya. Hahaha, Simpson Kin tertawa keras, sungguh, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku tertawa. Oke, ada satu bagian terakhir. Saya mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Senjata ajaib ini sangat kuat. Karena Anda semua telah mengundang tuan seni yang berpengalaman, biarkan Anda semua melihat siapa yang dapat mengaktifkan sihir ini. Formasi di perangkat. Kata Joseph Zuo, membuka kotak terakhir, dan melihat piring gosip yang tampak seperti ukiran mahoni. Karena usia, kayu itu berbintik-bintik dan tertutup debu. Ketika piring gosip dikeluarkan, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sana, tetapi tidak ada yang istimewa dari piring gosip. Itu seperti sepotong kayu busuk. Jika dilempar ke jalan, tidak ada yang akan mengambilnya. Semua master seni melihat dan memperhatikan piring gosip dengan sangat cermat, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa, bahkan Master He sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Hanya Dev yang duduk diam, tidak bergerak, tanpa melihat piring gosip. Dia awalnya berpikir bahwa pameran dan pelelangan barang antik ini akan mendapat beberapa barang, tetapi dia tidak berharap itu menjadi penipuan. Piring gosip ini sebenarnya adalah sepotong kayu busuk, tidak ada formasi sihir di dalamnya, dan itu bukan senjata ajaib, jadi tuan penilai seni ini tidak bisa melihat apa-apa. Tuan He. Simpson Kin memandang Guru He dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang istimewa dari piring gosip ini? Tuan He menggelengkan kepalanya, piring gosip ini terlihat biasa, dan pasti ada sesuatu di dalamnya. Saya hanya meliriknya sekarang, dan saya tidak yakin. Lalu bisakah Tuan He mengaktifkan lingkaran sihir di piring gosip ini? Simpson Kin bertanya dengan penuh semangat. Sulit untuk mengatakannya, tapi aku 50% yakin. Kata Tuan He. Semuanya, kalian semua pernah melihatnya, tapi tahukah kalian apa yang istimewa dari piring gosip ini? Bisakah seseorang membuka lingkaran sihir di dalamnya? Joseph Zuo bertanya dengan sedikit senyum. Kali ini, para master penilai seni saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kamu semua ahli dalam sihir, jadi kamu bahkan tidak bisa melihat piring gosip kecil, kan?
Joseph Zuo berkata dengan nada sedikit sarkastik ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. Saya akan mencoba. Persaingan sangat ketat. Guru He gelisah, mengambil piring gosip dan bersiap untuk mempelajarinya dengan cermat. Melihat Tuan He seperti itu, Dev mendengus dingin. Sekelompok orang bodoh, melihat sekeliling dengan sepotong kayu busuk, apa yang bisa mereka lihat? Melihat Dev mendengus dingin, Tuan He mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan, bisakah kamu mengaktifkan formasi di piring gosip ini? Menertawakanmu bodoh dan tak kenal takut. Dev berkata dengan ringan. Kamu, wajah Tuan He menjadi dingin, dan dia menggertakkan giginya dengan marah untuk menyerang Dev. Tuan He, jangan marah. Melayani cacian anak bodoh ini akan merusak reputasi Anda. Karena anak ini sangat sombong, kita dapat membandingkan dan melihat siapa yang dapat melihat fitur khusus dari panci gosip ini. Yang dapat mengaktifkan formasi di atas, dan pihak yang kalah langsung mengeluarkan 200 juta ke pihak lain, bagaimana? Simpson Kin berkata, dan menatap Richard Bai, Tuan Bai, karena keluarga Bai Anda memperlakukan anak ini seperti dewa, apakah Anda berani membandingkan dengan kami? Kami di sini untuk membeli sesuatu, bukan untuk bersaing. Apa perbandingannya? Richard Bai tidak setuju. Menurut pendapatnya, bahkan jika Dev adalah seorang kultivator, dia pasti tidak akan sebaik Tuan He itu. Bagaimanapun, pihak lain telah berkultivasi selama beberapa dekade. Hahaha, apakah kamu pengecut? Simpson Kin tertawa bangga. Apakah ini perbandingan? Pasti Tuan He yang menang, dan begitu banyak dari kita tidak bisa melihatnya. Apa yang bisa dia lihat sebagai seorang anak? Itu benar, orang bodoh tahu hasilnya. Siapa yang akan membandingkan? Meskipun 200 juta tidak banyak untuk keluarga Bai, tidak ada yang mau membuang uang dengan sia-sia. Semua orang membicarakan itu, tetapi tidak ada yang optimis tentang Dev. Mendengarkan diskusi semua orang, Richard Bai memandang Dev dengan malu dan berkata, Tuan Chen, saya tidak takut membuang 200 juta. 200 juta tidak ada artinya bagi keluarga Bai saya, hanya saja. Richard Bai ingin menjelaskan kepada Dev bahwa dia tidak setuju dengan Simpson Kin, dia juga tidak merasa tertekan untuk 200 juta yuan ini. Tapi Richard Bai belum selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya untuk menyela kata-kata Richard Bai, dan kemudian menatap Simpson Kin yang bangga dan berkata, Karena kamu ingin bertaruh, aku bisa bermain denganmu, tetapi 200 juta itu terlalu sedikit. Kurang banyak dan itu tidak menarik sama sekali. Mark bertaruh sedikit lebih besar, saya punya 2 miliar di sini, pertaruhkan saja semua uang ini. Dev mengeluarkan kartu ban dan melemparkannya ke atas meja, menatap Simpson Kin dengan dingin. Melihat bahwa Dev mempunyai 2 miliar ketika dia bergerak, semua orang tercengang. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa Dev dapat menghasilkan 2 miliar pada usianya. Bahkan jika dia adalah anak dari keluarga kaya, siapa yang akan memberikan uang 2 miliar untuk penggunaan kecil pada usia ini? Simpson Kin tertegun sejenak, lalu mencibir, buang saja kartu ban dan katakan ada 2 miliar. Apakah menurut Anda 2 miliar adalah kertas bekas? Simpson Kin tidak percaya bahwa Dev dapat menghasilkan 2 miliar, karena dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Dev. Di tempat kecil seperti Hong Cheng, tidak ada keluarga yang sombong, belum lagi Dev hanya keluarga biasa, bagaimana bisa ada keluarga seperti itu? 2 miliar? Omong kosong. Simpson Kin, jika Anda tidak percaya bahwa Tuan Chen memiliki 2 miliar, maka keluarga Bai saya memilikinya. Jika Tuan Chen tidak bisa mendapatkan 2 miliar, keluarga Bai saya akan mendapatkannya. Richard Bai mengertakkan gigi dan berkata kepada Simpson Kin, 2 miliar, bahkan jika keluarga Bai adalah keluarga kaya di Kyoto, itu bukan jumlah yang kecil, tetapi untuk menjilat Dev, Richard Bai bersedia membayar uang ini. Oke. Simpson Kin mengangkat sudut mulutnya, karena orang tua dari keluarga Bai telah berbicara, tentu saja saya percaya bahwa keluarga Bai Anda dapat menghasilkan 2 miliar, maka kami akan bertaruh 2 miliar. Setelah Simpson Kin selesai berbicara, dia menatap Guru He dengan ekspresi agak berat di wajahnya dan berkata, Tuan He, saya harus berterima kasih. Ketika saya memenangkan anak itu, saya akan memberikan setengahnya kepada Tuan He. Ketika Guru He mendengarnya, wajahnya penuh kegembiraan. Setengah ini adalah 1 miliar, yang merupakan angka astronomi baginya.
Jangan khawatir, Bos Qin, saya akan melakukan yang terbaik. Tuan He mengangguk. Disinilah semua orang memusatkan perhatian mereka pada Guru He, untuk melihat bagaimana dia melihat fitur khusus dari panci gosip ini, dan metode apa yang dia gunakan untuk mengaktifkan susunan panci gosip. Dan bahwa Joseph Zuo mengikuti Barnett Yuan untuk saling memandang, dan kilatan kegembiraan melintas di mata mereka berdua. Dengan taruhan 2 miliar, berapapun harga piring gosip ini, harganya tidak boleh terlalu rendah. Kali ini mereka datang ke Kyoto, dan mereka menghasilkan banyak uang. Melihat Guru He memegang piring gosip dan mengucapkan kata-kata di mulutnya, Richard Bai merasa sedikit gugup. Dia melirik Dev dari waktu ke waktu, tetapi menemukan bahwa Dev memiliki wajah yang tenang. Piring itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Tuan Chen, apakah Anda sudah melihat kegunaan piring gosip itu? Melihat penampilan Dev yang tenang dan percaya diri, Richard Bai mau tidak mau bertanya. Melihat Richard Bai menanyakan ini, maka Simpson Qin dan yang lainnya juga memandang Dev, ingin tahu apakah Dev benar-benar tahu penggunaan piring gosip ini, jika tidak, bagaimana dia bisa bertaruh 2 miliar. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa? Melihat Dev menggelengkan kepalanya, Simpson Qin tertawa terbahak-bahak, Tuan Bai, saya sudah mengatakannya sebelumnya, dia masih kecil. Apakah dia tahu apa itu senjata ajaib? Apakah dia pernah melihat bawang sebagai senjata ajaib? Ketika yang lain mendengarnya, mereka juga tertawa, dan tawa itu penuh dengan ironi, yang membuat wajah Richard Bai jelek. Sama seperti semua orang berbicara, mereka melihat bahwa mata Guru He yang awalnya sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan dia meletakkan piring gosip di atas meja, dan dengan ringan mengetuk jarinya, piring gosip asli yang berbintik-bintik tampaknya dicat. Sekali lagi, tiba-tiba menjadi sangat baru, dan bahkan dapat menembak balik siluet. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berseru, dan Simpson Qin bahkan lebih terkejut, Tuan He adalah ahli sihir yang telah berkultivasi selama beberapa dekade, dan dia berbeda ketika dia beraksi. Wajah Tuan He menunjukkan sedikit kesombongan, dan kemudian dia melihat sinar merah berkedip di tangannya, diikuti oleh sinar merah di seluruh pelat gosip. Seolah-olah ada harta karun yang turun, dan seluruh ruangan diselimuti oleh sinar merah ini. Setiap kali saya merasa seperti angin musim semi, dan seluruh tubuh saya sangat halus. Namun segera, sinar merah perlahan mereda, dan ruangan kembali tenang. Tuan He, apakah Anda sudah tahu keajaiban piring gosip ini? Simpson Qin bertanya dengan penuh semangat. Guru He mengangguk, piring gosip ini benar-benar bukan barang biasa. Ini berisi Dao Zhengfa. Jika tebakan saya benar, ini pasti ditinggalkan oleh para dewa kuno. Mendengar kata-kata Guru He, mata orang-orang penuh dengan keserakahan, dan bahkan Richard Bai tidak bisa menahan diri untuk menatap piring gosip, ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Melihat penampilan orang banyak, Joseph Zuo tertawa terbahak-bahak. Sekarang, jika harganya dilelang, piring gosip ini pasti akan dijual dengan harga bagus. Nah, terserah kamu. Haruskah kamu juga melihat asal-usul piring gosip ini, dan kemudian membiarkan Tuan Yuan dari Cina dan Hong Kong memutuskan, dan melihat siapa di antara kita yang benar? Simpson Qin memandang Dev dan bertanya. Semua orang memandang Dev, bertanya-tanya metode apa yang digunakan Dev untuk mengaktifkan lingkaran ajaib dari disk gosip ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa Dev bahkan tidak akan melihat piring gosip, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepotong kayu busuk, apa asalnya? Sekelompok puan puas dengan sepotong kayu busuk, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda telah berlatih tahun-tahun ini. Kata-kata Dev membuat semua master mata telapak dalam pertandingan ulang marah. Meskipun banyak dari mereka tidak melihat fungsi piring gosip ini, karena Joseph Zuo berani mengeluarkannya sebagai harta karun di bagian bawah kotak, pasti akan ada sesuatu yang istimewa. Adapun Barnett Yuan yang duduk di sebelahnya, dan mereka semua berpikir bahwa piring gosip ini adalah harta karun. Ini adalah gagasan yang terbentuk sebelumnya, ditambah dengan rendering Joseph Zuo sebelumnya, yang membuat master penilai seni ini berpikir bahwa piring gosip ini adalah harta karun. Alasan mengapa mereka tidak bisa melihatnya adalah karena kekuatan mereka terlalu rendah. Ini seperti pakaian baru kaisar. Meskipun semua orang tidak dapat melihat fitur khusus, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu karena kekuatan mereka sendiri.
Tetapi sekarang Dev secara langsung menunjukkan bahwa ini hanyalah sepotong kayu busuk, yang membuat para ahli penilai seni ini tidak dapat duduk diam dan merasa terhina dan terprovokasi. Terutama Joseph Zuo dan Barnett Yuan, meskipun mereka berdua tahu bahwa piring gosip ini adalah sepotong kayu busuk, tetapi Dev mengatakannya di depan umum, itu sangat buruk bagi mereka. Apa maksud adik laki-laki ini? Saya membeli piring gosip ini dengan banyak uang, dan Tuan Yuan juga telah melihatnya. Itu memang berisi formasi, dan itu adalah senjata ajaib yang langka. Anda benar-benar mengatakan bahwa itu adalah bagian dari kayu busuk. Hari ini jika Anda tidak berbicara dengan jelas, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Joseph Zuo berkata dengan ekspresi muram. Ya, Tuan He baru saja mengaktifkan lingkaran sihir. Tapi Anda baru saja mengatakan bahwa piring gosip ini adalah sepotong kayu busuk. Saya pikir Anda tidak punya cara untuk mengetahui apa yang istimewa dari piring gosip ini, kan? Simpson Kin juga mengambil kesempatan untuk mengejek Dev. Apakah itu kayu busuk? Saya yakin mereka lebih tahu daripada saya. Saya pikir lebih baik tidak menjelaskan beberapa hal. Dev melirik Master Hai dan Joseph Zuo dengan ringan, dan ketika keduanya menyentuh mata Dev, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghindar. Bersambung ke episode 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.